Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Elmiza. Saya berasal dari kelas 2 BPGMI dengan NIM 12010825489. Program studi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Nuwardi MED. Urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila pasca reformasi menuju revitalisasi partisipatif. Pancasila pasca reformasi menuju revitalisasi partisipatif dan orde reformasi, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanannya ada berbagai macam cobaan dan tantangan yang senantiasa datang dan mengiringi dalam setiap gerak dan langkah dinamika bangsa ini. Pancasila adalah ideologi yang tidak ada bandingnya untuk bangsa Indonesia karena Pancasila adalah alat pemersatu bagi seluruh komponen yang berbeda-beda, sehingga setiap upaya untuk menggantinya selalu akan berhadapan dengan seluruh kekuatan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pancasila adalah simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun tetap satu jua. Pancasila pasca reformasi 1998 hingga saat ini dalam perkembangannya mulai dilupakan oleh negara dan masyarakat. Hal itu ditandai dengan banyaknya fenomena kasus di berbagai daerah yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, baik dalam domain politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, maupun etnik, sehingga dapat berakibat pada instabilitas dan disintegrasi bangsa yang mengutamakan NKRI. Menguatnya politik identitas pada tahun-tahun terakhir ini memberikan penyadaran bahwa kelangsungan hidup bangsa Indonesia bisa terancam sewaktu-waktu. Menguatnya praktik intimidasi, kekerasan, dan konflik dalam berbagai domain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bisa menjadi bom waktu kehancuran NKRI. Revitalisasi juga merupakan bentuk penyadaran bagi masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus memiliki kesiapan lahir batin, baik mental maupun spiritual untuk saling menghargai perbedaan, menghormati keragaman suku, agama, ras dan antar golongan satu dengan yang lainnya, memiliki kepentingan yang tentunya berbeda namun dalam satu wadah, yakni Indonesia. Artinya, nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberbedaan suku, bangsa, ras antara golongan, wilayah, bahasa, dan adat istiadat. 1. Filsafat Pancasila. Yang A. Dasar ontologi Pancasila. Indonesia memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Di samping itu, kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensinya, segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dasar yang mutlak, berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut. B. Dasar epistemologi Pancasila. Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksud sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan. Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila yang umum kolektif yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman
kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Dan isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkret serta dinamis. C. Dasar aksiologi Pancasila. Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Aksiologi Pancasila berarti membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Nilai dasar yaitu asas-asas yang mutlak kebenarannya. Nilai dasar itu berupa nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai praktis yaitu nilai yang harus dilaksanakan. D. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi negara lain di dunia. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ciri-cirinya yang pertama, berasal dari budaya masyarakat setempat. Kedua, tidak diciptakan oleh negara. 3. Tidak membatasi kebebasan masyarakat. 4. Menghargai pluralitas. Sedangkan ideologi lain bersifat tertutup. Ciri-cirinya yang pertama, bersifat totaliter. 2. Tidak menghargai pluralitas. 3. Isi ideologi berisi tuntutan konkret. E. Revitalisasi dan internalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan. Oleh karena itu, beragam gerakan radikalisme dan anarkisme dengan mengatasnamakan agama harus segera dituntaskan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, mengakui persamaan derajat. Sila ketiga, cinta akan tanah air. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak. Sila kelima, bersikap adil terhadap sesama. Di dalam sila-sila tersebut, Pancasila memiliki sumber etik, yaitu pertama, etika sosial dan budaya. Kedua, etika pemerintahan dan politik. Ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Keempat, etika penegakan hukum dan pengadilan. Yang kelima, etika keilmuan. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan. Pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pendidikan yang mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang baik sehingga mampu hidup bersama-sama dalam masyarakat, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat, maupun sebagai warga negara. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. 3. Paradigma pendidikan kewarganegaraan. Paradigma pendidikan kewarganegaraan tidak lain adalah paradigma demokrasi itu sendiri. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Tujuan dari paradigma demokrasi sebagai upaya pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya mengetahui sesuatu, melainkan belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. 4. Urgensi pendidikan kewarganegaraan. Kita tidak boleh lupa akan nilai-nilai luhur dan karakter bangsa yang termasuk dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Imbasnya, bangsa kita mengalami krisis multidimensional mulai aspek kehidupan bernegara.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.